Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudianto, Eskom MTI dengan NID 0425078702 yang merupakan salah satu dosen program studi Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Bangsa. Dosen tentunya mempunyai tugas tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah bidang pengajaran, yang kedua adalah bidang penelitian, dan yang ketiga adalah bidang pengabdian. Pada bidang pengajaran, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu saat ini adalah mata kuliah kecerdasan buatan dengan kode MK KOM 21141212 dengan bobot SKS-nya adalah 3, dilaksanakan pada semester 4. Mata kuliah ini menjelaskan tentang beberapa konsep algoritma kecerdasan buatan dan implementasinya sistem dalam pola kecerdasan buatan. Untuk metode yang saya gunakan dalam proses pengajaran di ruangan kelas, saya menggunakan metode DAA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk metode delivery, saya menyampaikan dana ajar menggunakan PowerPoint dan referensinya. Yang kedua adalah tahapan interaksi. Saya biasanya menggunakan grup WhatsApp untuk berinteraksi dan saling bertanya jawab di dalam ruangan kelas. Untuk tahapan yang ketiga adalah tahapan assessment, di mana tahapan ini dapat dilakukan dengan cara pemberian tugas, pemberian kuis, dan interaksi tanya jawab di dalam ruangan kelas. Untuk sub CPNK mata kuliah kecerdasan buatan, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan algoritma-algoritma di dalam aplikasi neural network. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisa dan merancang sistem pengenalan pola. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menerapkan dan merancang program dalam bahasa pemrograman untuk kecerdasan buatan. Untuk komponen penilaian mata kuliah kecerdasan buatan, poin yang pertama adalah kehadiran bobotnya 20%, tugas bobotnya 20%, UTS bobotnya 30%, UAS bobotnya 30%. Jadi total bobot dalam mata kuliah kecerdasan buatan penilaian yang digunakan adalah 100%. Harapan setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah kecerdasan buatan, mahasiswa diharapkan bisa memahami metode-metode yang ada dalam mata kuliah kecerdasan buatan dan bisa mengimplementasikannya dalam membuat piranti atau sistem perangkat lunak yang bisa digunakan dan bisa bermanfaat. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran, di mana video pembelajaran ini dilakukan atau di-shoot pada saat proses pembelajaran yang berlangsung di ruangan kelas. Akhir kata, saya Rudianto, Eskom MTI dengan NIDN 0425078702 program studi Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Bangsa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Absen terlebih dahulu tentang mahasiswa yang hadir pada saat ini.
Devi Herawati hadir. Muhammad Reza. Yang kita mulai rekan-rekan ya. Mata kuliah kita adalah mata kuliah kecerdasan buatan atau biasanya menyebut dengan artificial intelligence. Dalam pikiran rekan-rekan, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, apakah rekan-rekan pernah memikirkan apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan? Pernah tidak rekan-rekan menemukan tentang kecerdasan buatan? Lalu menurut rekan-rekan kecerdasan buatan itu seperti apa? Sebelum kita mulai nanti lebih jauh, kita akan membahas itu terlebih dahulu. Oke, silakan. Apakah rekan-rekan pernah melihat produk dari kecerdasan buatan atau melihat apa yang dibuat dari kecerdasan buatan? Sebenarnya kecerdasan buatan itu pada dasarnya ada di sekitar kita, rekan-rekan. Kenapa dikatakan kecerdasan itu ada di sekitar kita? Pada dasarnya rekan-rekan sendiri sudah menggunakannya. Bukan hanya robot, bukan hanya driver yang otomatis, bukan. Tapi banyak sekali tentang kecerdasan buatan. Di antaranya yaitu yang rekan-rekan sering pakai adalah tentang map. Yes. Kenapa kita mengatakan tentang map, rekan-rekan? Posisi di sini, rekan-rekan. Ini adalah Google Map yang memang menggunakan AI atau kecerdasan buatan. Lihat, ketika rekan-rekan posisinya ada di misalkan di perumahan Bumi Culas Permai, rekan-rekan akan menuju kampus Universitas Bina Bangsa. Atau rekan-rekan posisinya adalah ketika di Kenturan Residen perumahan. Kalau kita ambil contoh di perumahan BCP, kita akan masuk ke dalam posisi Bina Bangsa. Kita mau menuju kampus Bina Bangsa. Taruhlah seperti ini. Saya ambil kampusnya di sini dari posisi yang vertikal di sini di daerah perumahan. Ketika kita mau menggunakan map, kita akan mau ke Bina Bangsa. Secara otomatis Google Maps akan mengarahkan posisi kita yang paling terdekat. Karena apa? Karena di Google Maps menggunakan AI, di mana akan mencari posisi yang paling terdekat antara posisi yang kita berada sampai posisi yang akan kita tuju. Ketika posisi yang terdekat yang diambil rutenya menggunakan posisi yang sebelah ada yang merah, ada yang kuning, ini akan bisa dialihkan dalam posisi yang lain apabila kita menggunakan rute yang lain. Maka posisinya akan berubah. Secara otomatis Google Map akan mengarahkan posisi yang akan sesuai kepada yang dituju. Hanya saja di Google Map itu mengarahkannya posisi yang paling terdekat. Rekan-rekan mungkin pernah yang namanya mau ke lokasi tertentu, rekan-rekan akan diarahkan ke lokasi yang paling terdekat. Nah, ketika rekan-rekan mengambil rute yang berbeda, maka Google Map memberikan lokasi rute yang berbeda kembali, ngambil yang terdekat lagi. Nah, itu adalah konsep dari Google Map yang menggunakan metodenya belajar AI atau kecerdasan buatan. Contoh lagi, dalam kehidupan sehari-hari, rekan-rekan pernah bermain game. Nah, game kan banyak ya, ada yang online, kebanyakan yang online, ada yang offline. Tapi kita bicara dengan online. Kira-kira ini gimana? Nah, yang sering main game pasti tahu posisi ini. Kita ada lagi yang menggunakan AI, itu menggunakan kecerdasan buatan. Di mana kalau kita mau berperang, musuh ini sudah memberikan posisi dan logika yang berbeda. Artinya kita bermain dengan komputer, bukan begitu. Yeah. Kalau kita bermain dengan komputer, maka secara otomatis musuh yang kita hadapi ini hampir sama pergerakannya dengan kita, bahkan lebih pintar dengan pergerakan yang kita buat. Ini adalah salah satu contoh dari
game yang memang menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Ada lagi rekan-rekan sebenarnya contoh dari AI ini. Nah, apakah rekan-rekan pernah berpikir bahwa email itu menggunakan AI? Sebenarnya email yang rekan-rekan pakai, kita menggunakan email di sini. Ini menggunakan EA, di mana ketika email yang memang tidak terdaftar atau mungkin email yang memang dalam keadaan berbahaya, pasti akan masuk ke dalam spam, bahkan akan masuk ke dalam spam. Itu adalah bagian dari ini juga rekan-rekan. Di sini sama, email menggunakan AI atau kecerdasan buatan. Kira-kira ada lagi enggak AI yang menurut rekan-rekan sering rekan-rekan gunakan? Ada nggak yang selalu dibawa-bawa? Apa? Handphone. Handphone itu sudah jelas rekan-rekan itu menggunakan AI. Contohnya begini, kalau rekan-rekan memahami, ini kira-kira apa? Sensor wajah, sensor face detection, kan? Sensor wajah atau sensor untuk membuka lock atau menggunakan face. Di mana sensor ini akan membaca posisi mata, hidung, mulut, gestur dari muka kita atau face kita. Nah, ketika itu direkam menggunakan handphone yang memang menggunakan AI, maka akan menempatkan posisinya, sudut-sudutnya. Nah, sudut-sudut inilah yang akan direkam di handphone tersebut menggunakan kamera yang nantinya akan disimpan lalu digunakan sebagai pembuka atau lock, unlock dari handphone rekan-rekan. Apakah rekan-rekan pernah menggunakan face? Atau bisa saja rekan-rekan itu menggunakan sidik jari. Nah, kalau menggunakan sidik jari biasanya kita dapat berapa kali? 10, 3, 10, tergantung dari posisi tangan kita. Artinya tangan kita ini basah atau tidak. Nah, itu akan berpengaruh. Lalu penempatan dari jari kita, nah itu akan dideteksi. Di mana deteksi itu akan disimpan. Yang dibaca adalah dari posisi dari garis-garis tangan kita. Dan itu nanti akan berubah menjadi sebuah angka-angka biasanya seperti itu. Nah, itu adalah bagian dari AI dan contoh yang sering kita lihat di jalan raya. Kira-kira apa? Kalau rekan-rekan lihat, pernah tidak rekan-rekan melihat salah satu kamera yang di jalan yang trend, etilang, etilang, jadi yang sebenarnya sedang moving, karena apa posisinya, bahkan plat nomor ini bisa di capture deteksi. Lalu yang kedua adalah seberapa tebal posisi dari kaca yang ditutup warna hitam, maka akan terlihat jelas posisi yang ada di dalam mobil tersebut. Hal inilah yang memang mempermudah dari pekerjaan sebuah lalu lintas, di mana ketika pengemudi dari mobil itu melihat kondisi dari plat nomor, lalu melihat apakah pakai safety belt biasanya. Ketika melanggar, maka akan diberikan sanksi. Pernah rekan-rekan menggunakan mobil tanpa safety belt atau melanggar peraturan misalnya, lalu diberikan surat etilang. Itulah tindak pidana pelanggaran di lalu lintas atau jalan raya yang memang ini menggunakan adalah etilang.
Dan yang tilang ini sudah ada perkembangannya lagi menggunakan metode selain perekam dari kamera kita lagi, yaitu menggunakan stiker biasanya, dan itu sudah dikembangkan. Kira-kira itu hanya sepintas dari contoh aplikasi intelligent atau dari kecerdasan buatan. Nah, rekan-rekan, itu dari bagian dari contohnya. Kita akan masuk ke dalam definisinya. Bisa dilihat rekan-rekan, definisi dari kecerdasan buatan atau biasa orang bilang dengan EA. Nah, EA ini adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan komputer cerdas. Nah, di sini ada garis bawah komputer cerdas yang mampu mengelilingi kemampuan manusia. Jadi jelas rekan-rekan, sebenarnya rekan-rekan ini tidak terlepas dengan EA pada saat ini. Suka tidak suka, pasti rekan itu sering menggunakan EA. Baik kamera, pasti menggunakan EA biar terasa indah hasilnya. Atau menggunakan media sosial, Facebook itu menggunakan EA. Ketika diupload fotonya, maka posisi fotonya itu menyesuaikan. Nah, ini yang lagi booming adalah rekan-rekan yang pernah menggunakan TikTok. Pernah. Sering biasanya pakai efek. Nah, itu pakai kelinci, topi, atau hidungnya dibagusin atau dicerahin. Nah, itu adalah bagian dari di mana posisi atau presisinya pas ketika kita menggunakan EA. Karena memang saat ini tidak terlepas dengan EA. Dan ia sendiri adalah pengembangan komputer cerdas yang memang ini kemampuannya meniru dengan manusia. Telah berkembang pada tahun 1940-an dan terus mengalami evolusi pada saat ini. Dan saat ini sangat melejit perkembangannya dari era 1940 sampai saat ini. Perkembangan awal ini pada dasarnya pada abad ke-17 yang mengungkapkan bahwa tubuh hewan adalah mesin yang kompleks. Hal ini menjadi dasar bagi penemuan mesin digital pertama pada tahun 1642. Nah, ini adalah sebenarnya pada awal mulanya tahun 1642 abad ke-17 ini cikal bakal EA. Dan pada tahun 1970 40-an di sini maka berkembanglah EA pada saat ini. Nah, pada era 1950 berdasarkan John di sini bahwa artificial intelligence atau yang biasa disebutnya pada saat ini kecerdasan buatan dan mengembangkan bahasa pemrograman IISP Turing telah diterangkan oleh Alan Turing. Pernah nggak rekan-rekan mendengar Alan Turing? Pernah. Apa kira-kira? Beliau itu yang mengembangkan kecerdasan buatan seperti membuat robot serta menganalisis manusia berdasarkan AI tersebut. Dan biasanya menggunakan kode-kode. Iya. Alan Turing itu terkenal dengan kode-kode yang sangat dikirim ya. Dan pada saat itu susah sekali untuk dibongkar. Iya. Untuk metode Alan Turing tersebut. Buat tugas tadi, dia ada beberapa pertanyaan. AI ini berdasarkan menurut ahli siapa saja. Minimal ada 3 menurut para ahli. Nanti rekan-rekan buat dulu. Setelah dibuat, barulah nanti di minggu depan kita akan bahas sebelum masuk pertemuan kedua. Oke, ada pertanyaan rekan-rekan sebelum kita tutup? Oke, nggak ada pertanyaan ya?
Oke, kita akan masuk. Iya.